Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menggelar rekonstruksi korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir. Sejumlah warga mendesak anggota DPRD Ogan Ilir menyelesaikan masalah dugaan mafia tanah di Desa Burai. Lintasan baru berbentuk huruf S resmi diberlakukan dalam praktik ujian SIM-C di Polrestabes Palembang. Sejumlah warga Desa Burai mendesak anggota DPRD Ogan Ilir untuk menyelesaikan masalah dugaan mafia tanah di Desa Burai. Tanah seluas 1,4 hektar milik warga Desa Burai diduga dirampas kemudian dijual oleh mafia tanah kepada pemerintah Ogan Ilir. Gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir didatangi sejumlah warga Desa Burai. Mereka mendesak para wakil rakyat ikut menindak dugaan mafia tanah di Desa Burai yang meresahkan warga. Tanah seluas 1,4 hektar milik warga Desa Burai diduga telah dirampas kemudian dijual oleh mafia tanah kepada pemerintah Ogan Ilir. Akibatnya warga tidak dapat menggarap lahan karena menerima intimidasi dari orang tidak dikenal. Warga menduga kasus ini melibatkan pejabat pemerintahan. Menyampaikan kepada DPRD ada hak-hak tanah yang dirampas oleh beberapa oknum mafia tanah. Itu yang ingin kami sampaikan di sini. Pak, ada berapa tanah Pak yang dirampas menurut data yang kita terima Pak? Sekarang baru 1,4 hektar. Tapi ada laporan dari kawan-kawan yang lain masih didata. Tapi kan ada intimidasi di sana. Mereka tidak berani untuk melaporkan ini. Masyarakat desa. Dugaan kerugian masyarakat berapa nih Pak jumlahnya? Hampir 300 jutaan. 300 jutaan ya? Iya. Sekarang itu tanah tersebut sudah dikelola oleh pemerintah atau masih ke pemerintah? Masuk ke dalam aset pemerintah Pemkab Ogan Ilir. Maksudku sudah dikelola atau ditanam atau bukan? Kemarin kan sudah yang lokasi itu kan sudah ditanam. Sudah tanam ya. Tetapi sudah diklaim oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Untuk menyikapi tuntutan warga, Komisi 1 DPRD Ogan Ilir akan segera memanggil pihak yang disebutkan warga. Masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah memberikan beberapa dokumen kepada anggota dewan. Para pengunjuk rasa berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar jika masalah warga Desa Burai tidak segera diselesaikan. Dedi Ruansa melaporkan dari Ogan Ilir. Polrestabes Palembang resmi mengubah lintasan angka 8 dan zigzag dalam praktik ujian SIM-C dengan sirkuit berbentuk huruf S. Lintasan baru ini dianggap lebih mudah dan menghemat waktu. Pemberlakuan sirkuit baru ini mengakibatkan pemohon SIM-C di Polrestabes Palembang meningkat drastis. Untuk mempermudah mendapatkan surat izin mengemudi bagi pengendara motor alias SIM-C, Polrestabes Palembang meresmikan lintasan baru uji SIM-C berbentuk huruf S. Sebelumnya sirkuit uji SIM-C berbentuk angka 8 dan zigzag. Lintasan baru ini dianggap lebih mudah dan menghemat waktu. Namun, para pemohon SIM-C harus tetap menguasai teknik mengendari motor seperti pengereman dan memperhatikan rambu lalu lintas. Jadi lebih mudah, Pak. Lebih mudah? Ya. Memang sebelumnya pernah ikut juga tes? Belum, baru kali ini. Ya. Ada kesulitan enggak tadi? Tidak. Ya. Di saat nikung, saat apa? Tidak ada. Udah jadi. Tadi ngikutin rambu-rambu yang ada di ini, praktek ini? Mengikuti, Pak. Tadi kan sebelum mulai praktek kan tadi ada arahan untuk berhenti, untuk ini. Tadi tidak ada kesulitan ya buat Tidak ada, Pak. Ada beberapa item yang harus kita perhatikan di sini. Kita harus menguasai teknik mengemudikan kendaraan yang berkeselamatan, kemudian bagaimana pengereman yang berkeselamatan. Ada beberapa rambu juga yang dipasang untuk kita patuhi, sehingga bisa kita ketahui bahwa SIM ini adalah bagian daripada kompetensi pada saat kita melaksanakan kegiatan berlalu lintas di jalanan tentunya akan berkeselamatan baik untuk pengemudi itu sendiri, roda dua khususnya juga orang lain. Seperti yang kita sampaikan, kita lihat beberapa waktu yang lalu arahan daripada Bapak Kapolri, kemudian sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Kakor Lantas dengan membuat surat keputusan yang sudah dikeluarkan hari Jumat yang lalu, ya 1 minggu yang lalu, sehingga
wilayah Polda Sumatera Selatan beserta jajaran pun mulai saat ini sudah siap untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan ujian praktek roda 2 menggantikan daripada yang kemarin berbentuk zigzag dan angka 8 ya. Pemberlakuan sirkuit baru ini mengakibatkan pemohon SIM C di Polrestabes Palembang meningkat drastis. Dengan perubahan skema lintasan ujian praktek ini tidak mengurangi keahlian dalam berkendara. Namun pemohon SIM C lebih dituntut mengetahui fungsi rambu lalu lintas hingga menguasai area berkendara. Didi Ruansa melaporkan dari Palembang. Jelang peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia, pernak-pernik khas kota Palembang mulai semarak. Salah satunya telok abang, telur yang diberi warna merah dengan dihiasi mainan seperti pesawat terbang dan kapal-kapalan dari bahan gabus. Mainan berbentuk kapal dan pesawat ini menghiasi ruas Jalan Merdeka Kota Palembang. Inilah hiasan khas yang memeriahkan perayaan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia di Palembang, berbahan kayu gabus dan kertas warna-warni. Namanya telok abang. Dalam bahasa Palembang, telok berarti telur, sedangkan abang artinya merah. Tidak hanya wujud kemeriahan, telok abang atau telur rebus berwarna merah ini memiliki arti spesial bagi masyarakat Palembang. Merah melambangkan keberanian dan putih bagian dalam telur bermakna kesucian. Menjadi tradisi warga kian ramai memborong hiasan yang muncul pada bulan Agustus ini. Kenapa harus jualan setiap bulan Agustus? Sebabnya kan tradisi ini 7 bulan bulan lain. Tahun sekali. Tahun sekali kita jualan ini. Udah berapa lama Pak jualan? Dari nenek moyang ke jualan ini turun-menurun. Penjualan dari tahun kemarin sama tahun ini? Tahun kemarin ya, tahun ini belum, berarti sekitar jam tanggal 20. Selain telok abang, isiannya ada apa aja Pak? Banyak, ada telur ikan, ada telur pindang, ada ketan. Mainan telok abang ini dibanderol pedagang seharga Rp35.000 hingga Rp45.000 per buah, tergantung bentuk dan ukuran. Warga tentu saja bisa membuat sendiri mainan telok abang seperti yang dijual pedagang. Membeli ataupun berkreasi sendiri semua tentu bertujuan sama, yaitu memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia tercinta. Didi Ruansa melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.